Sudah 3 bulan Naya tinggal di kota itu. Ia mulai terbiasa dengan ritme sekolah, teman baru, dan tugas-tugas yang semakin menantang. Tapi setiap malam, ketika semua sudah terlelap, ia membuka ponselnya dan menatap layar kosong. Tak ada notifikasi dari ibu. Hanya pesan lama yang sudah dihafalnya di luar kepala. Ibu akan kirim surat, tunggu ya nak. Tapi surat itu tak pernah datang. Keesokan paginya, Naya datang ke sekolah lebih awal. Di meja kelasnya, ia menemukan amplop kecil tanpa nama. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya hanya ada kertas kosong dan bunga kering. Ia memandang sekeliling, tapi tak ada yang memperhatikan. Ada rasa hangat sekaligus aneh di dadanya. Apakah ini dari ibu? Batinnya. Saat jam pelajaran dimulai, pikirannya melayang. Ia tak fokus pada penjelasan guru. Di kertas kosong itu, ia mulai menggambar, bukan dengan pensil, tapi dengan perasaan. Garis demi garis membentuk bayangan wajah seorang ibu, tersenyum lembut. Di bawahnya, ia menulis kecil, "Aku masih menunggumu." Di jam istirahat, Dila datang dan melihat gambar itu. "Naya, itu ibumu ya?" tanya Dila pelan. Naya hanya mengangguk, dia sibuk kerja. "Jauh," jawabnya, menahan air mata. Dila tak berkata apa-apa, tapi ia duduk di samping Naya dengan tenang. Kadang, diam yang tulus lebih menenangkan daripada 1000 kata. Sore harinya, Naya pergi ke kantor pos dekat sekolah. Ia membawa kertas gambar itu, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam amplop baru. "Untuk ibu," di tempat yang entah di mana, tulisnya. Petugas pos sempat bingung, tapi Naya tersenyum. "Gak apa-apa, saya cuma mau kirim rindu." Malam itu, hujan turun deras. Naya duduk di jendela, menatap langit yang kelabu. Ia memejamkan mata dan membayangkan surat itu sampai di tangan ibunya, dimanapun beliau berada. Ia percaya, doa anak akan selalu menemukan jalan pulang, bahkan tanpa alamat. Keesokan harinya, ia datang ke sekolah dengan hati lebih ringan. Di meja kelasnya, ada bunga kering baru. Kali ini diselipkan di dalam buku gambarnya. Ia tersenyum kecil. Entah siapa yang menaruhnya, tapi Naya tahu, cinta seorang ibu bisa hadir dalam banyak bentuk, bahkan lewat bunga yang diam. Sepulang sekolah, Naya melewati taman dekat rumah kos. Ia berhenti sejenak, memperhatikan anak kecil yang sedang menulis surat di pangkuan ibunya. Ada sesuatu di sana yang membuat dadanya hangat. Ia sadar, rindu tidak selalu berarti kehilangan. Terkadang, rindu adalah cara hati untuk tetap merasa terhubung. Malamnya sebelum tidur, ia menulis di buku hariannya, "Ibu, aku nggak tahu di mana ibu sekarang, tapi aku sedang belajar menjadi kuat, seperti yang ibu ajarkan dulu." Ia menutup buku itu dengan senyum kecil. Dalam diam, ia mulai berdamai dengan jarak yang tidak bisa dijelaskan. Dan entah kebetulan atau takdir, keesokan paginya, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Burung-burung berterbangan di halaman sekolah, dan sinar matahari menyentuh meja Naya dengan hangat. Ia menatap keluar jendela, berbisik pelan, "Terima kasih Bu, aku tahu, Ibu juga sedang mendoakanku."